Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai halaman 93, bab maja'a anil imam Syafi'i rahimahullah min husni dhanni billahi wa raja'i rahmatihi wa afwihi. Bab tentang ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah dan mengharapkan rahmat serta ampunannya. Sekali lagi, babnya tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah dan mengharap rahmat serta ampunannya. Meskipun kalau mau kita tambahkan, yaitu tentang raja wal khauf sebetulnya, rasa harap dan takut, karena nanti akan ada penjelasan juga masalah al-khauf. Kita baca riwayatnya, Anil Muzani rahimahullah, dari Imam Al-Muzani, penulis kitab apa? Syarhus Sunnah. Imam Al-Muzani berkata, dakhaltu ala Syafi'i rahimahullah fi maradihi alladhi mata fihi. Aku pernah menemui Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika di akhir hayat beliau waktu sakit. Fakultu ya Aba Abdillah, aku berkata kepada beliau, wahai Aba Abdillah, kunyanya Imam Asy-Syafi'i, kaifa asbahta, bagaimana keadaanmu pagi hari ini? Farafa'a ra'sahu, kemudian Imam Syafi'i rahimahullah mengangkat kepala beliau, waqal, dan menjawab, asbahtu minad dunya rahila, aku akan meninggalkan dunia ini. Wali ikhwani mufariqan, dan aku akan berpisah dengan saudara-saudaraku.
walisu'i amali mulaqiyan, dan aku akan menghadapi kejelekan amal perbuatanku. Wa 'alallahi waridan, dan aku akan menghadap kepada Allah. Ma'adri ruhi tasiru ila jannatin fauhanniha au ila narin fauazziha. Aku tidak tahu apakah rohku akan berjalan menuju surga Allah sehingga aku mengucapkan sukacita kepadanya, au ilanar, atau akan menuju ke dalam api neraka sehingga aku berduka cita kepadanya. Tsumma baka, kemudian Imam Syafi'i pun menangis. Ini yang kita sampaikan tadi, ada penjelasan ar-raja wal khauf. Rasa berharap, rasa takut. Beliau berharap surga Allah Subhanahu wa taala, namun juga beliau khawatir menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang selayaknya harus ada pada setiap muslim muslimah, ar-raja wal khauf, dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Demikian pula ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang yang dikenal dengan Nasirus Sunnah. Banyak pujian para ulama terhadap beliau. Meskipun demikian, inilah sikap ahlu sunnah wal jamaah yang sejati. Ada rasa harap, ada rasa takut. Jangan mentang-mentang seorang imam, seorang ulama besar, seorang ustadz besar, kemudian tidak ada rasa takut kepada api neraka. Seolah-olah apa? Sudah memiliki kuncinya surga. Yang lain disuruh introspeksi, dianya apa? Seenaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah sikap seorang alim ar-rabbani. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-hamba kami para al-ulama. Di antaranya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bukan hanya Imam Syafi'i, bahkan yang lebih jauh dari Imam Syafi'i, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang pasti masuk surga, masih khawatir apa? Kemunafikan. Bahkan kata Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu kullum yakhafuna nifaq. Aku mendapati 30 dari sahabat Nabi SAW semuanya takut kemunafikan. Harus ada apa? Rasa khawatir, harus merasa banyak kekurangan, baik dari sisi ilmu, ibadah, ketakwaan. Ini yang dicontohkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Dan sedikit tambahan, Imam Al-Muzani rahimahullah, beliaulah yang memandikan jenazahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bersama muridnya beliau yang lain yang juga sering disebut dalam kitab ini. Yaitu siapa? Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Itu yang memandikan jenazahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena kedekatan mereka berdua, merekalah perawi ilmunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan sudah kita sampaikan, Imam Muzani tadi memiliki kitab akidah judulnya Syarhus Sunnah. Itu adalah karya murid seniornya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pewaris ilmu dan akidahnya Imam Syafi'i. Cuma sangat disayangkan, mana orang-orang yang mengaku muridnya Imam Syafi'i? Mana itu kajian mereka tentang Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Muzani? Katanya ngaku Asy-Syafi'iyah, tapi karya Imam Al-Muzani, murid seniornya Imam Syafi'i, ditinggalkan begitu saja. Ya. Justru apa? Wahabilah yang mengajarkan apa? Akidahnya Imam Al-Muzani. Jadi siapa yang ikut Imam Syafi'i itu sebetulnya? Ya, apalagi mereka sebetulnya sudah mengikrarkan, memproklamirkan
akidah mereka Asy'ariyah, bukan akidahnya Syafi'iyah. Meskipun mereka ngeles kalau dituduh, kenapa nggak ikut akidahnya Imam Syafi'i? Lu sama saja akidahnya Imam Syafi'i dengan Asy'ariyah. Dusta, bohong. Coba dibandingkan. Tadi bukunya apa? Imam Muzani Asy-Syafi'i. Dengan apa? Karya-karya buku-buku mereka tentang akidah. Bainas sama was sumur. Seandainya sama, kalau kita katakan seandainya iya pengakuan kalian betul, kenapa kok nggak diajarkan? Buku apa? Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani. Katanya sama. Kalau sama kok nggak diajarkan? Pondok kalian banyak sekali. Satu pun nggak ada yang ngajarkan apa? Apa menuduh itu buku di karang-karang Wahabi. Itu kan cetakan Arab Saudi Wahabi. Coba cetakan yang lain mana? Itu sekali lagi kedustaan mereka yang sangat amat terang benderang. Beda akidah mereka dengan akidahnya Imam Syafi'i seperti yang diriwayatkan oleh para murid-murid beliau, di antaranya Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, yang sekali lagi beliaulah yang memandikan jenazahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi rahimahullahu ta'ala. Intinya yang kita tambahkan tadi, rasa takut Imam Syafi'i dalam kata-kata au ilan narin, atau ruhku akan ke neraka sehingga aku uazziha, berduka cita atasnya. Kemudian beliau apa? Menangis. Ini rasa takut beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ansya'ayakul, kemudian beliau menyenandungkan bait-bait syair yang sangat indah. Yakul walamma qasa qalbi wa dhaqat madhahibi ja'altur raja min nahwi Afrika sulama. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ketika hatiku terasa keras dan hidupku terasa sempit, aku menjadikan rasa harap kepada ampunan Rabbku sebagai tangganya. Ini rasa apa? Harap Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Walamma qasa qalbi wa dhaqat madhahibi ja'altur raja min nahwi Afrika sulama. Ketika hatiku terasa keras, hidupku terasa sempit, aku mengharapkan rahmat Rabbku sebagai tangganya. Ta'adhamani dzambi falamma qarantuhu bi afwika rabbi kana afuka a'dhama. Ketika aku merasa dosa-dosaku sangat banyak, aku pun membandingkan dengan ampunanmu wahai Rabbku, dan ampunanmu a'dhama, sangatlah amat besar. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian beliau mengatakan lagi, famazilta dha'afin anid dzambi lam tazal tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma. Engkau ya Allah senantiasa mengampuni segala dosa. Engkau senantiasa berbuat kemurahan, dan engkau mengampuni hamba-hambamu dengan rahmat, karunia, dan kemurahanmu. Fa in tantaqim minni falastu bi'ayisin. Jika engkau memberikan aku sanksi, menyiksa diriku, aku tidak akan pernah berputus asa dari rahmatmu. Walau dakhalat nafsi bijunmi jahannama, seandainya jiwaku masuk ke neraka jahannam karena dosaku. Walau laka lam yuwa bi iblisa abidun fakaifa waqad aghwa safiyaka adama. Seandainya bukan karena engkau, bukan karena kehendakmu ya Allah, tidaklah seorang hamba disesatkan dengan sebab iblis. Fakaifa, dan bagaimana waqad aghwa safiyaka adama, dan dialah yang menyesatkan hamba pilihanmu yaitu Adam alaihissalam. Wa inni la'ati dzamba a'rifu qadrahu. Sesungguhnya ketika aku berbuat dosa, aku tahu bagaimana besarnya dosa itu. Wa a'lamu annallaha ya'fu tarahuma, dan aku mengetahui bahwasanya Allah mengampuni dengan rahmatnya. Semoga Allah mengampuni dan rahmati kita di dunia wal akhirah.
Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Pelajaran berharga dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bagaimana seorang hamba harus senantiasa ada ar-raja wal khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung-lambung orang beriman jauh dari tempat tidur mereka, mereka berharap kepada Rabb mereka khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Ada rasa harap. Dengan rasa harap itu dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang berlumuran dengan dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmatku, sesungguhnya aku mengampuni semua dosa. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar manusia tidak putus asa, agar tetap berharap bagaimanapun dosanya. Yang penting dia mau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan an-nasuha. Demikian pula di antara pelajaran berharga dari ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwasanya seorang hamba tidak cukup hanya punya rasa berharap, harus juga punya rasa takut agar tidak meremehkan dosa. Inilah yang diibaratkan oleh para ulama, dua sayap seekor burung yang tidak akan mungkin burung terbang kecuali dengan kedua sayapnya tersebut. Kalau dia berharap terus meremehkan dosa, kalau dia takut terus dia akan putus asa. Harus ada rasa harap, rasa takut. Meskipun ada sebagian yang mengatakan tergantung kondisi juga. Kalau dalam kondisi dia seperti Imam Syafi'i dalam keadaan mau meninggal dunia, harus lebih memperbanyak rasa harap kepada Allah. Ketika dia sakit parah atau mungkin mau sakaratul maut, lebih diperbanyak rasa harap kepada Allah. Karena Rasul bersabda, Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Ana inda husni dhanni abdi bi." Aku tergantung kepada prasangka baik hambaku kepadaku. Ketika orang itu mau meninggal dunia, sebagaimana di sini, ada rasa takut, ada. Cuma beliau lebih memperbanyak rasa berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya dua hal itu harus ada, ar-raja wal khauf. Meskipun dalam kondisi-kondisi tertentu rasa harap harus lebih ditingkatkan, rasa takut dalam satu kondisi juga ditingkatkan. Ketika sudah ada rasa futur, rasa malas untuk beribadah, perbanyak rasa takut kepada Allah agar dia jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan lagi bab berikutnya. Bab maja'anil Imam Syafi'i rahimahullah fi fitnatil qabr wa na'imihi au adzabihi. Bab tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan fitnah kubur, nikmat kubur, atau azab kubur. Qala Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, min jumlati du'a lil mayyit, di antara kumpulan doa untuk yang meninggal dunia, waqihi azabal qabri, ya Allah selamatkanlah, lindungilah dia dari azab kubur. Wa kullu haulin yaumal qiyamah, dan lindungilah dia dari segala kedahsyatan hari kiamat. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Ini salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang juga
banyak dicantumkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, yaitu wajibnya mengimani adanya azab kubur. Kenapa ini banyak disampaikan dalam kitab-kitab akidah? Karena banyak kelompok sesat yang mengingkarinya, terutama dari kelompok Al-Mu'tazilah yang menuhankan akal mereka. Mereka mengatakan azab kubur itu tidak ada, karena itu kata mereka tidak masuk akal. Ketika disampaikan hari-hari Rasul SAW, mereka mengatakan itu hadisnya ahad, tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah akidah. Itu diantara manhaj dan akidah kelompok Al-Mu'tazilah atau yang semisal dengan mereka. Di antaranya kelompok Hizbut Tahrir. Mereka mengingkari adanya azab kubur. Karena mereka sebagaimana kata Syekh Al-Albani rahimahullah, Hizbut Tahrir Mu'tazilah judud. Kelompok Hizbut Tahrir adalah Mu'tazilah kontemporer. Alhamdulillah di negeri kita dilarang. Ya, intinya azab kubur menurut Ahlussunnah hak. Dalilnya bukan hanya dari al-hadis, namun juga dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Ghafir ayat 45 sampai 46, Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Ini adalah dalil adanya azab kubur yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan kalau antum lihat tafsir Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, beliau mengatakan hadhil ayah dalilun azimun fi istidlali ahli sunnah ala isbat azabil qabri fil barzakh. Inilah ayat yang sangat amat besar sebagai dalil bagi ahli sunnah untuk menetapkan adanya azab kubur di alam barzakh. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa asyiya. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Wa yauma taqumus sa'ah. Pada hari ditegakkannya hari kiamat, adkhilu ala Fir'aun asyaddal adzab. Masukkanlah Fir'aun ke dalam azab yang pedih. Dalam dua ayat itu disebutkan dua azab. Azab pada hari kiamat dan sebelum hari kiamat. Kapan itu? Yaitu di alam barzakh. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir yang bermadzhab Asy-Syafi'i dalam tafsir beliau. Demikian pula dalam surat Thaha ayat 124 Allah mengatakan wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyata dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka kami berikan kehidupan yang sempit. Kalau kita baca tafsir sebagian ulama salaf, kesempitan di alam barzakh. Karena ayat selanjutnya, wa nahsyuru yaumal qiyamah, kami akan bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ada dua azab, azab kehidupan yang sempit dan kehidupan di alam padang mahsyar. Intinya sama dengan ayat yang pertama tadi, ada dua azab dan di antara azab sebelum hari kiamat, hidup yang sempit di alam barzakh seperti yang juga dijelaskan dalam hadis Al-Bara' bin Azib yang panjang lebar tentang azab kubur juga. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, seandainya tadi orang-orang Mu'tazilah mengatakan hadisnya ahad, kita katakan ayatnya jelas kata para ulama. Apakah ayatnya ahad juga? Naudzubillah min dzalik. Kalau ayat mereka tidak berani mendhaifkan, ya. Tapi kalau hadis tadi, kalau nggak dikatakan hadisnya lemah, hadisnya sahih itu ahad. Kalau hadisnya ahad, tidak bisa kata mereka dijadikan hujah dalam masalah akidah. Maka sudah kita pernah sampaikan kalau ada dai, ustadz yang mengatakan hadis ahad tidak bisa dijadikan
hujah dalam akidah, ini bukan dai ahli sunnah, ini dai ahli bidah. Karena inilah perbedaan antara manhaj ahli sunnah dalam beristidlal berdalil dengan manhajnya ahli al-bidah. Bedanya ahli sunnah dengan al-bidah diantara dalam masalah manhaj mereka berdalil. Dan itu jelas-jelas menyelisih Imam Syafi'i yang sudah kita sampaikan. Beliau berhujjah dengan hadis ahad dalam masalah al-aqidah. Adapun dalil dalam hadis, kata para ulama, di antaranya kata Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Kalau antum baca syarah Aqidah Thahawiyah, itu penjelasannya panjang lebar masalah ini. Beliau mengatakan waqad tawataratil ahadits fi isbati adabil qabr. Telah mutawatir hadis-hadis tentang adab kubur. Di antaranya yang sudah masyhur yaitu apa? Doa meminta perlindungan kepada Allah dari apa? 4 hal. Ketika kapan? Tasyahud al-akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi al-qabr. Seandainya adab kubur tidak ada, maka omong kosong doa tersebut. Padahal yang mengajarkan siapa? Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dalik. Dan Rasul juga pernah berkata kepada para sahabat, istaidu billah min adabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Ditambah lagi dengan tadi hadis Al-Bara bin Azib tentang perjalanan ruh. Mulai dari cabut oleh malakul maut, diberikan kepada para malaikat yang lainnya, sampai dibawa ke atas langit ke-7 kalau dia rohnya orang mukmin. Namun kalau dia rohnya kafir, akan apa? Diadab di alam kubur. Adab kubur itu hak. Ini akidah Ahlussunnah, dan ini yang juga ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Riwayat yang kedua, wa qala rahimahullah wasahlahu fi qabrihi. Dan ya Allah, lapangkanlah baginya kuburnya. Ini adalah penetapan adanya nikmat al-qabr. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kubur dan menjauhkan kita dari adab kubur. Wa a'idhu min adabil qabr. Dan lindungilah dia ya Allah dari adab kubur. Jadi 2 ucapan Imam Syafi'i ini sebagai bentuk sekali lagi penegasan, penekanan adanya nikmat kubur. Kalau mau lebih lengkapnya tadi, baca lagi hadis Al-Bara bin Azib tentang perjalanan ruh. Di antaranya tentang nikmat kubur dan juga tentang adab kubur. Ini ringkasannya, kata Imam Syafi'i, wasahlahu fi qabrihi. Ya Allah, lapangkan baginya kuburnya. Kalau ada kelompok Hizbut Tahrir atau kelompok Mu'tazilah atau yang semisal dengan mereka mengatakan kalau kita gali kuburan orang kafir atau ahli maksiat, tidak ada. Tambah lebar, tambah luas, tidak ada. Ya gitu. Berapa meter? Nah, maka kita katakan kalau Anda mau tahu adab kubur atau nikmat kubur, mati apa? Mati dulu baru merasakan. Karena yang digali di pemakaman itu masih alam dunia, bukan alam kubur. Alam barzakh itu alam ghaib. Dan orang beriman bertakwa cirinya yu'minuna bil ghaib. Tidak mungkin kita bisa merasakan nikmat atau adab kubur ketika kita masih ada di dunia ini. Bahkan Rasul pernah bersabda, laula anta dafanu la da'autullaha an yusmi'akum min adzabil qabri ma asma'u. Kata Rasul SAW, seandainya aku tidak khawatir kalian saling tidak menyemayamkan, maka aku akan berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan kalian adab kubur yang aku dengar. Rasul bisa mendengar adab kubur dari mana? Dari mana? Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dalam kisah apa? 2 orang yang dikubur, Rasul apa? Melewati 2 kubur tersebut seraya mengatakan innahuma la yu'adzaban. Kedua orang ini sedang diazab. Ini dari siapa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan wahyu kepada beliau. Kemudian beliau apa? Menanam pelapa kurma. Kalau ditiru orang menyebarkan apa?
bunga-bunga melati dan seterusnya dengan hadis, dalil hadis itu, maka kalau dia menabur bunga ke pemakaman orang tuanya, ini anak yang sangat durhaka. Kenapa? Karena dia menuduh orang tuanya diadab. Karena hadis itu berkaitan dengan apa? Adab kubur. Paham ya? Nah, na'udzubillahi min dzalik. Dan itu sekali lagi kejadian yang tidak terulang lagi, dalam artian seandainya itu sebagai sunnah syariat menabur bunga di kuburan, pasti Rasul akan apa? Melakukan pada waktu yang lain atau ditiru oleh para sahabat Rasul. Namun tidak ada lagi tabur bunga di pemakaman. Kamarnya ditabur dengan apa? Kopi, namun apa? Kuburan ditabur dengan bunga melati. Apa enggak mubazir? Paham? Nah, intinya ini adalah azab kubur yang pernah didengar oleh Rasul. Adapun yang lain tidak bisa mendengar azab kubur. Rasul mengatakan, seandainya aku tidak khawatir kalian tidak saling menyemayamkan. Kenapa demikian? Kalau kita diperdengarkan azab kubur, nggak mungkin kita bisa masuk ke pemakaman. Kenapa? Karena sangat dahsyat azab kubur tersebut. Dalam hadis Bara bin Azib itu ada tambahan atau riwayat, kata Rasul SAW, di antara azab di alam barzah, Allah akan mengutus seorang yang tuli bisu memegang apa? Palu. Kalau dipukulkan palu itu ke gunung akan hancur, dan itu akan dipukulkan kepada orang yang diadab di kuburnya, dan dia akan teriak dengan teriakan yang didengar oleh semua makhluk kecuali as-saqalan, jin dan manusia. Ini rahmat Allah, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa mendengarkan azab kubur. Alamnya berbeda. Maka dusta, sesat kalau ada yang mengatakan kalau kita gali nggak ada itu api, nggak ada itu yang dilapangkan kuburnya. Karena sekali lagi yang digali di pemakaman ini masih alam dunia, alam barzah, alam ghaib, antara alam dunia dengan alam akhirat. Orang mukmin cirinya yu'minuna bil ghaib. Wa adkhil alaihi al-aman war-rauha fi qabrihi. Dan ya Allah, berikanlah kepadanya keamanan dan juga kebaikan di kuburnya, kelapangan di kuburnya. Riwayat yang ketiga, wa qala rahimallah, sama dengan yang sebelumnya, waqihi fitnatal qabr wa adzabah. Ya Allah, selamatkanlah dia dari fitnah kubur dan adab kubur. Wasahlahu fi qabrihi, lapangkanlah kuburnya. Wajafil ardo an janbai, dan jauhkanlah bumi dari kedua sisi tubuhnya. Artinya lapangkan kuburnya. Walaqihi birahmatika al-amna min adzabika hatta tab'atsau ila jannatika ya arhamar rahimin. Dan ya Allah, anugerahkan kepadanya dengan rahmatmu keamanan dari azabmu hingga engkau membangkitkan ke surgamu ya arhamar rahimin. Semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak dan menjauhkan kita dari azab kubur dan azab neraka jahanam. Taib ini yang berkaitan dengan fitnah kubur, nikmat dan azab kubur. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab maja'anil Imam Syafi'i rahimahullah fima yantafi bihil mayyit min fi'li ghairihi. Ucapan Imam Asy-Syafi'i tentang apa yang bisa dihadiahkan pahalanya kepada yang meninggal dunia. Apa yang bisa bermanfaat bagi yang meninggal dunia dari perbuatan orang yang masih hidup. Kalau bahasa lebih ringkasnya tadi, apa ucapan Imam Syafi'i tentang menghadiahkan pahala ibadah untuk yang meninggal dunia. Itu intinya. Kalau bahasa yang di sini, apa yang bisa bermanfaat bagi yang meninggal dunia mayit dari perbuatan orang yang masih hidup. Sama enggak? Hah? Iya. Kita baca Anir Rabi bin Sulaiman al-Muradi rahimahullah.
Qala haddatsana Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i pernah menceritakan kepada kami, wa yulhaqul mayyitu min fi'li ghairihi wa amalihi thalathun. Yang bisa dimanfaatkan oleh yang meninggal dunia dari perbuatan yang masih hidup dan amalnya ada 3. Dari sini kita tahu yang meninggal itu masih butuh. Siapa? Orang yang masih. Jangan dibalik, orang yang hidup butuh yang meninggal dunia. Ini kebalik otaknya. Yang hidup itu yang apa? Tadi bisa ya dengan seizin dari Allah menghadiahkan pahala kepada yang meninggal dunia. Nanti akan ada perinciannya. Bukan malah apa? Dia minta manfaat kepada yang meninggal dunia. Sudah terputus amalan orang yang meninggal dunia. Sudah beda alamnya. Tidak bisa dia apa? Meminta-minta. Ya, sudah sering kita sampaikan kalau orang itu masih waras akalnya. Ketika wali atau ustadz kiai ya haji 10 kali misalnya. Ya, ketika meninggal dunia siapa yang ngantar dia ke pemakaman? Hah? Apa jalan sendiri? Hah? Siapa yang memandikan? Mandi sendiri? Hah? Lari semua nanti. Namun apa? Ini orang-orang tidak ya menggunakan akal sehatnya. Apalagi ini juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tusmi'ul maut, engkau tidak bisa memperdengarkan doamu, ucapanmu kepada yang telah meninggal dunia. Justru yang meninggal itu butuh doa dari yang masih hidup, bukan orang yang hidup butuh didoakan apa yang meninggal dunia. Siapapun yang meninggal dunia tersebut. Ini yang diajarkan Imam Syafi'i rahimahullah. Yuwail hakul mayyit, dan istilahnya diikutkan kepada yang meninggal dunia dari perbuatan selainnya, yaitu yang masih hidup. Dan amal perbuatan orang yang hidup itu 3. Kalau bahasa kita ringkasnya tadi, apa amalan yang boleh dilakukan oleh yang masih hidup dan dihadiahkan, kirimkan pahalanya untuk yang meninggal dunia, diniatkan pahalanya untuk yang meninggal dunia. Itu cuma apa? 3 kata beliau. Apakah termasuk Al-Fatihah? Ya, ini simak dulu ya. Yang ngaku-ngaku Syafi'i, ya ini ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata beliau cuma 3 yang bisa apa? Diniatkan pahalanya untuk yang meninggal dunia. Yang pertama kata beliau hajjun yu'addu anhu. Ibadah haji yang dilaksanakan anhu. Dengan apa anhu maksudnya dia diniatkan untuk yang meninggal dunia. Kalau mau diperinci, diantaranya kata para ulama, misalnya seorang anak, dia tahu bapaknya belum haji wajib karena kemiskinannya, sudah meninggal dunia, anaknya kaya raya, dia tiap tahun bisa haji. Haji pertama untuk dirinya dulu. Paham? Harus haji apa? Dia dulu. Baru tahun yang kedua hajinya diniatkan pahalanya untuk orang tuanya. Kenapa kok dibolehkan? Karena ada dalilnya. Mana dalilnya? Dalam Sahih Bukhari. Kita baca hadisnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhainata ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang perempuan dari kabilah Juhaina datang kepada Nabi SAW. Faqalat, beliau perempuan dari Juhaina berkata, inna ummi nadharat anta hujjah falam tahujjah hatta matat. Wahai Rasulullah, ibuku pernah bernazar untuk haji, namun belum kesampaian berhaji, sudah meninggal dunia. Afa ahujju anha,
apakah boleh aku menghajikan untuknya? Anha maksudnya adalah apa? Pahalanya diniatkan untuk ibunya. Qala, apa kata Rasul? Hujji anha. Silakan berhaji dengan niat pahalanya untuk ibunya. Kemudian kata Rasul, ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatah. Bagaimana pendapatmu kalau ibumu dulu punya utang? Apakah engkau akan menunaikan utangnya? Ini Rasul pakai kiasan. Ya, kalau ibumu dulu di dunia punya utang, apakah ketika meninggal dunia engkau tidak mau membayarkan utangnya? Maka kata Rasul, "Uqdu Allah fallahu ahaqqu bil wafa." Karena dia sudah bernazar tadi, maka utangnya kepada Allah lebih layak untuk ditunaikan. Intinya yaitu tadi, Rasul membolehkan berangkat haji dengan niat pahalanya untuk yang meninggal dunia. Inilah ciri khas Ahlussunnah. Naduru ma'asunnah haitsu dar. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah berputar. Sunnah Rasul membolehkan, kita bolehkan. Ini kata Imam Syafi'i yang pertama, ibadah haji. Wa malun yutasaddaqu bihi anhu au yuqda. Atau harta yang disedekahkan dengan niat pahalanya untuk yang meninggal dunia atau ditunaikan untuk yang meninggal dunia. Kata Imam Syafi'i itu boleh kita bersedekah untuk yang meninggal dunia, entah orang tua kita, mungkin yang lainnya, tidak ada masalah. Mana dalilnya? Kita jawab dari Sahih Bukhari Muslim juga. Kita bacakan, ini kita tuliskan. An Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ada seseorang datang kepada Nabi SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi uftutilat nafsuha walam tusi." Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia secara mendadak dan beliau belum menulis wasiat. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Seandainya ibuku berwasiat, maka beliau akan bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala jika aku bersedekah anha, dengan niat pahalanya untuk ibuku? Apa jawab Rasul? Naam, iya. Baginya apa? Pahala. Rasul membolehkan apa? Bersedekah dengan niat untuk yang meninggal dunia. Ini dibolehkan karena apa? Ada dalilnya. Jelas dalilnya. Kemudian yang ketiga, wa doa. Nah, ini tugas antum. Apa dalilnya? Kok boleh mendoakan yang meninggal dunia? Apa dalilnya? Banyak dalilnya, yaitu diantaranya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan apa? Keimanan. Rasul SAW mengajarkan kita doa ketika sholat jenazah. Apa doanya? Satu saja. Yang hafal doa ketika sholat jenazah. Takbir yang ketiga apa setelah itu? Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzul, seterusnya. Ini doa bagi yang telah meninggal dunia. Selesai salam salat jenazah, apa doanya? Apa doanya? Enggak ada. Antum. Iya, nanti ngimami jenazah
selesai salam, doa lagi. Nggak ada, sudah selesai. Paham ya? Ini yang terjadi di masyarakat. Naudzubillah min dzalik. Ketika selesai takbir yang ketiga, ya, kan awalnya apa baca? Setelah takbir pertama, Al-Fatihah. Setelah takbir kedua, salawat. Setelah takbir ketiga, ini waktu doa yang diajarkan Rasul tadi. Tapi coba kalau kita yang pernah pengalaman ikut sholat jenazah di kampung-kampung atau tempat-tempat umum lah, ya, selesai takbir yang ketiga itu kayak membaca amin begitu saja atau Allahumma gfir lahu, sudah titik. Kemudian takbir yang keempat. Pendek, singkat sekali, bahwa itu waktu doa yang Rasul ajarkan untuk yang meninggal dunia. Tapi selesai salam doanya panjang. Yang ada ajarannya ditinggalkan, yang nggak ada ajarannya dikembangkan. Panjang doanya. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang sangat disayangkan. Padahal ittabi'u wala tabtadi'u, kata Abdul Mas'ud, ikut yang sudah ada ajarannya, jangan mengada-ada. Nah, intinya kata Imam Syafi'i tadi ada 3. Ini bukan pembatasan sebetulnya. Yang penting tadi ada dalilnya. Nah, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita tambahkan lagi di antara yang juga dibolehkan untuk diniatkan pahalanya untuk yang meninggal dunia adalah puasa. Meskipun ada khilaf di antara para ulama apakah puasa Ramadan, puasa wajib Ramadan atau puasa nazar. Kalau Syekh Albani lebih condong kepada puasa nazar saja. Cuma yang paling banyak boleh puasa Ramadan juga. Misalnya ada orang tua meninggal dunia di akhir-akhir Ramadan, sedangkan sebelumnya dia punya utang 1 atau 2 hari tidak puasa karena sakit. Maka apakah anak boleh melaksanakan puasa niatnya untuk orang tua yang meninggal dunia? Maka Rasul pernah bersabda, man mata wa alaihi siyamun falyasumhu waliyuhu. Barang siapa meninggal dunia dan dia masih punya utang puasa, maka walinya yang berpuasa untuknya. Ini yang dikatakan oleh para ulama, puasa juga sama. Entah puasa Ramadan atau puasa nazar. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita tambahkan lagi ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, wa inna ma qulna bihadza istidlalan bisunnah. Ini adalah apa? Yang kita katakan dengan dasar as-sunnah. Ini pelajaran berharga bagi kita semuanya, terutama bagi yang mengaku pengikut Imam Syafi'i. Kalau ngomong masalah agama pakai dalil bisunnah, naduru ma sunnah haitsu darat. Kita tanya mana sunnahnya Rasul menghadiahkan Al-Fatihah untuk yang meninggal dunia. Ini pengajaran dari Imam Syafi'i, istidlalan bisunnah fil haji khasatan wal umrah mislahu qiyasan. Karena umrah itu juga dikatakan oleh sebagian ulama salaf, kalau nggak salah Abdul Abbas, al-hajjus shaghir. Haji apa? Kecil. Maka sama dengan apa? Ibadah haji boleh dihadiahkan pahalanya untuk yang meninggal dunia. Namun tidak untuk ibadah yang lain. Sholat untuk yang meninggal dunia. Baca khataman Al-Quran untuk yang meninggal dunia. Ini nggak ada dalilnya. Seperti yang akan ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir setelah ini. Kita baca lagi. Fa'amal mal fa inna rajula yajib alaihi fi malillahi al-haqqu minaz zakah wa ghairiha fayujzi an yu'addiya ghairahu bi amrihi. Tadi sebetulnya sudah kita sampaikan dalil tentang bersedekah untuk pahalanya yang meninggal dunia. Itu sudah ada apa? Dalil dari apa? Al-hadis. Betul tidak? Ingat enggak? Apa dalilnya tadi? Kurang lebih redaksinya. Ya, ibuku meninggal apa? Dunia mendadak, seandainya dia berwasiat, dia akan apa? Bersedekah. Sebetulnya masalah sedekah dengan harta sudah ada dalilnya dari hadis.
Ya, cuma Imam Syafi'i di sini wallahu alam menegaskan lewat dalil logika, dalil kias juga. Kata beliau, jika seseorang dia punya kewajiban membayar zakat atau yang semisalnya berkaitan dengan harta atau tadi seperti dia utang, maka secara logika sah-sah saja kalau ada orang lain yang membayarkan apa? Hutangnya ataupun zakatnya tersebut. Ya, li'annahu innama urida bil fardhi fi ta'diyatu ila ahlihi, karena berkaitan masalah harta ini yang penting ditunaikan kepada yang berhak. Misalnya tadi kata Rasulullah, kalau ibumu punya utang lalu meninggal dunia, lalu engkau apa? Kewajibannya membayar utang untuk ibu. Yang bayar siapa? Anaknya. Sah-sah saja. Paham ya? Demikian pula berkaitan dengan sedekah, pahalanya untuk yang meninggal dunia. Meskipun sekali lagi dalilnya bukan ini saja, bukan dalil al-akal. Sudah ada dalil apa? Nakalnya. Karena sekali lagi masalah harta yang penting ditunaikan kepada yang berhak. Seperti zakat juga sama. Misalnya orang tuanya tidak menunaikan zakat, kemudian dia menunaikan zakat untuk orang tuanya. Maka ini kata beliau sah-sah saja, yang penting apa? Ditunaikan kepada yang berhak. Wa idza umila bi amri ala ma faradallahu fi mali faqad adal fardhu anni. Ya, sekali lagi kalau itu dilakukan dengan perintahku yang mempunyai harta, maka itu sah-sah saja. Kemudian dalil masalah doa ini sudah kita sampaikan tadi, dalilnya sudah ada dalam ayat, dalam apa? Al-hadis, mendoakan yang meninggal dunia. Adapun berdoa kepada yang meninggal dunia, mana dalilnya? Nah, hati-hati ya. Mendoakan yang meninggal dunia, boleh atau tidak? Berdoa kepada yang meninggal dunia syirik. Ya, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadurruka innaka la tusmi'u al-mauta. Ini yang harus ditekankan. Tidak boleh berdoa kepada yang meninggal dunia, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mendoakan yang meninggal dunia, fa innallaha nadabal ibad ilai wa amara Rasulullah sallam bihi. Dalilnya Allah menganjurkan hamba-hambanya untuk mendoakan yang meninggal dunia. Surat Al-Hasyr tadi ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana. Demikian pula Rasul SAW memerintahkan mendoakan yang meninggal dunia. Ketika Rasul menyemayamkan jenazah, Rasul berkata kepada yang menyemayamkan, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innal ana yus'al. Mohon ampunlah kepada Allah untuk saudara kalian dan mohonlah ketetapan untuknya. Rasul memerintahkan sahabat mendoakan yang meninggal dunia. Ini dalilnya apa? An-naql. Fa idza ajaza an yud'a lil akhi hayyan jaza an yud'a lahum mayitan. Dan secara logika juga ini Ahlussunnah pakai dalil nakal dan juga dalil apa? Akal. Akal tidak ditinggalkan secara mutlak, namun digunakan kalau untuk mendukung apa? An-naql, yang nggak boleh mempertentangkan, mendahulukan akal dengan apa? An-naql. Kalau kata Imam Syafi'i dibolehkan orang itu mendoakan saudaranya yang masih hidup, ya, misalnya semoga Anda lulus ujian, semoga Anda diterima di pekerjaan ini dan itu, semoga yang jomblo cepat nikah misalnya. Boleh tidak mendoakan seperti itu? Sangat amat boleh. Apalagi yang meninggal dunia. Ini secara logikanya. Walahiqahu insyaallah barakatuh dzalik, dan insyaallah akan mendapatkan barokah dari doa tersebut. Ma'anallahu wasi'un. Bersamaan dengan itu Allah Maha luas. Li'an yuwaffiyal hayya ajrahu wa yudkhil alal mayit manfaatahu, yaitu dengan Allah memberikan pahala bagi yang masih hidup dan Allah memberikan manfaat bagi yang meninggal dunia dengan doa orang yang masih hidup. Wa kadzalika kullama tatawwa rajulun ar-rajulin shadaqata tatawwu. Demikian pula boleh seseorang untuk bersedekah untuk saudaranya. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita tambah yang kita isyaratkan tadi. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirihi.
Imam Ibnu Katsir yang bermadzhab Asy-Syafi'i dalam tafsir beliau tentang firman Allah surat An-Najm 39, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapatkan pahala kecuali dari apa yang dia usahakan. Apa tafsir Imam Ibnu Katsir? Kata beliau, ai kama la yahmil alaihi wizra ghairihi kadzalika la yasul minal ajr ila ma kasabahu li nafsihi. Sebagaimana seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain, maka demikian pula dia tidak mendapatkan pahala kecuali dengan usahanya apa? Sendiri. Karena ayat ini memang ada gandengannya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa min hadil ayatil karimah istanbata Syafi'i rahimallah wa manittaba'u. Wa min hadil ayat istanbata Syafi'i rahimallah wa manittaba'u annal qira'a la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta. Kata Imam Ibnu Katsir, dari ayat inilah surat An-Najm 39, Imam Syafi'i berdalil, dan juga yang mengikuti Imam Syafi'i, kita diantaranya, ya, mengatakan membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran, Al-Fatihah, Yasin, Al-Baqarah, tidak akan sampai pahalanya kepada yang meninggal dunia. Ayo, yang masih berbuat seperti itu, tobat ya. Ini kata Imam Asy-Syafi'i, bukan kata apa Wahabi atau Syafi'i jadi Wahabi. Nah, ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan demikian. Nah, itu yang ditegaskan juga oleh Imam Nawawi, ya, yang juga bermadzhab Syafi'i ketika mensyarah hadis Sahih Muslim tadi. Masalah ibu yang meninggal dunia secara apa? Mendadak, sama dengan ucapan Imam Ibnu Katsir, bacaan Al-Quran tidak bisa sampai pahalanya kepada yang meninggal dunia. Gak laku Al-Fatihah ila fulan wa fulan yang meninggal dunia. Itu kata Imam Syafi'i tidak ada dalilnya. Li'annahu laysa min amalihim wala kasbihim. Karena itu tidak bagian dari amal perbuatan mereka. Walihada lam yandub ilai Rasul sallallahu alaihi wasallam ummata wala hatam alaih. Oleh karena itulah Rasul tidak pernah menganjurkan, mengajarkan umatnya untuk mengirim Al-Fatihah, Al-Baqarah kepada umatnya. Wala arsyadahum ilai binasin wala ima. Tidak ada sama sekali petunjuk dari Rasul, baik secara terang-terangan maupun secara isyarat. Tidak ada kirim Al-Fatihah, kirim bacaan Al-Quran kepada yang meninggal dunia. Walam yunqal dzalika an ahadim minas sahabah radhiyallahu anhum. Bahkan tidak ada satu pun riwayat dari sahabat tentang hal ini, tentang kirim apa? Al-Fatihah, Al-Baqarah. Ada enggak? Hah? Ayo, kan kadang apa? Imam masjid dititipi sama jamaahnya, ada keluarganya meninggal dunia atau setahun telah meninggal dunia, ya, suruh apa? Kirim Fatihah berjamaah. Sudah kirim Fatihah jamaah lagi. Double-double apa? Bid'ahnya, naudzubillah min dzalik. Ini kata Imam Ibnu Katsir, Imam Syafi'i rahimahullah taala berpendapat tidak ada dalilnya dari Rasul ataupun para sahabat dan tidak akan sampai. Dan beliau berkata secara kaidah umum, walau kana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya kirim Fatihah Al-Baqarah itu baik kepada yang meninggal dunia, maka mereka Rasul para sahabat akan mendahului kita kepadanya, akan mencontohkannya. Namun ketika tidak ada contoh dari mereka, itu menunjukkan itu tidak baik. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara yang diadakan dalam urusan agama. Wa babul qurbat yaktasir fihi alan nusus. Kata Imam Katsir Asy-Syafi'i, masalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah harus dengan dalil nas, ya, bukan dengan qila wa qal. Wala yutasarrafi bi anwa'il aqisa wal ara. Tidak boleh pakai apa? Kias-kiasan yang tidak ada nasnya. Kan ini sama dengan ibadah kirim pahala bersedekah misalnya. Ini beda. Tidak bisa apa? Dikiaskan, ya.
Fa amad du'a wa shadaqah fadzaka mujma'un ala wusulihima. Adapun doa bersedekah itu disepakati akan sampai kepada yang meninggal dunia karena ada dalilnya. Wa mansusun minasyari alaihima, dan sudah ada nasnya dari asyara. Ya, wallahu taala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.